pagi hari ini berjalan lancar ya, mendapatkan berkah juga manfaat untuk kita semuanya ya. Jadi ilmu yang akan kita pelajari membawa manfaat buat kita semuanya. Boleh teman-teman silakan berdoa dan membaca Al-Fatihah masing-masing. Kami silakan. Ya, baik sahabat semuanya, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi di kajian ya. Jadi alhamdulillah di BP itu full dengan kajian, full dengan ilmu. Nah, sebelum dimulai ya, saya akan sedikit sharing dengan teman-teman semuanya. Jadi kita di BP ya, pagi hari ini kan materinya parenting dan hak-hak anak ya. Artinya bahwa kita di BP juga belajar untuk bagaimana menunaikan hak-hak mereka ya secara agama ya, bagaimana agama mengajarkan menunaikan hak-hak ya buat anak-anak kita. Ya, tapi ada juga hak anak kita yang kita berikan dari wasilah kita jualan BP ya. Apa itu ya, misalnya anak-anak butuh makan ya kan, butuh pendidikan yang bagus ya, butuh mungkin hiburan ya, mainan ya, kesehatannya juga. Nah, pastikan itu berikan yang terbaik. Nah, kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka ketika kita tentunya ya berbisnis dengan baik juga ya, dengan penuh semangat ya, niatkan juga untuk mereka bisa memberikan yang terbaik untuk mereka ya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita. Nah, dengan alhamdulillah dengan bisnis BP ya, kita jualan BP ya, profit hasil jualan BP bisa kita berikan untuk mereka ya, bisa kita tunaikan untuk hak mereka ya, bisa dari hasil jualan BP alhamdulillah ya, kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik juga untuk anak-anak. Nah, itu semua kan butuh uang, butuh apa? Butuh uang ya, butuh duit ya, untuk bisa memberikan yang terbaik buat mereka itu butuh duit. Nah, gimana dapat duit? Ya dengan jualan ya. Apakah cukup dengan duit yang banyak? Belum. Banyak itu belum cukup, tetapi ada yang lebih daripada sekedar banyak. Apa itu? Ya ini berkahnya. Ya, berkah. Nah, ini yang penting. Jadi rezeki yang kita dapat selain banyak, alhamdulillah ya, tapi berkah dan halal itu yang lebih utama. Ya, jadi kita di BP juga diajarkan bagaimana kita berbisnis dengan cara yang baik ya, agar apa? Agar hasilnya melimpah, hasilnya juga berkah ya. Hasilnya melimpah, kita alhamdulillah bisa belajar dengan berbagai materi ya. Kita sudah belajar sehari-hari ya, itu belajar kita adalah soal bagaimana jualan biar jualannya lebih banyak ya, lebih cepat ya, hasil lebih melimpah. Nah, kita sudah sering belajar ya, ikhtiar untuk itu ya, dengan jualan online ya, offline dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana berkah ya, salah satunya kita akan belajar pagi hari ini juga ya. Mudah-mudahan hasil yang didapat makin berkah. Nah, berkaitan dengan berkah ini ya, ketika kita jualan ya, sebagian di luar sana ya, mungkin ada orang yang ketika dagang atau bisnis itu mikirnya yang penting dapat banyak, yang penting bisa jualan banyak, ngejar target, yang penting banyak aja gitu. Jadi mereka karena targetnya adalah banyak atau intinya adalah bisa jualan dengan banyak, mereka akan menghalalkan segala cara ya, menghalalkan segala cara. Yang penting saya harus jualan ya, mau bagaimanapun caranya, hari ini harus laku 10 botol ya, besok harus laku 20 botol dan seterusnya. Tapi mereka menghalalkan segala cara. Nah, kita di BP tidak seperti itu ya, kita di BP tidak seperti itu. Bagaimana kita di BP adalah banyak sekaligus berkah ya. Jadi caranya juga hasilnya banyak, tapi caranya juga benar, caranya juga berkah. Nah, ngomong-ngomong soal berkah ini, ya, di sini kan teman-teman banyak yang mungkin jualannya melalui online, ya kan? Melalui online, ya. Kalau melalui online itu kan kebanyakan mungkin pakai media-media seperti website ada juga, ya, gitu ya. Kemudian ada yang mungkin desain, ya. Kemudian bikin video, ya, bikin video-video untuk iklan dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini, ya, maka sebenarnya cara-cara yang halal, yang legal itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan cara-cara, mohon maaf, yang tidak halal, ya.
tidak halal, tidak berkah. Jadi sebenarnya Allah memberikan kepada kita, kepada manusia itu lebih banyak sesuatu yang baik ya. Jadi makanan itu lebih banyak yang halal apa yang haram? Lebih banyak yang halal ya daripada yang haram. Ya, yang haram paling cuma satu atau dua ya, tetapi halal itu banyak sekali ya. Kemudian terkait dengan muamalah juga ya, muamalah yang halal ya itu lebih banyak ya, lebih banyak dibanding dengan yang haram gitu. Kemudian cara-cara yang baik juga lebih banyak dibanding cara-cara yang tidak baik ya. Jadi termasuk juga kenikmatan Allah, nikmat Allah itu lebih banyak dibanding dengan ujian-ujian dari Allah. Nah, berkaitan dengan ini, jadi cara-cara jualan yang halal, yang legal, yang benar itu lebih banyak dibanding dengan cara-cara maaf yang pakai menipu, ya, kemudian mungkin pakai sesuatu yang tidak legal, tidak halal. Nah, teman-teman di sini kembali ke tadi yang mungkin sebagian jualan online, ya, jualan melalui media online itu kan pasti pakai alat-alat atau pakai aplikasi atau pakai software dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya mengajak nih kepada diri saya juga pada teman-teman ya, kita gunakan ya, misalnya teman-teman nih mengedit foto atau mengedit video gitu ya di aplikasi ya, di aplikasi atau di HP atau di laptop gitu ya. Nah, itu kan banyak nih penawaran-penawaran mungkin software ya atau aplikasi yang mohon maaf itu tidak legal ya, tidak legal. Jadi aplikasinya mohon maaf bajakan ya. Bajakan itu artinya ada sebenarnya aplikasi yang resmi dan harus beli gitu ya, nilainya sekian. Tapi karena mungkin ada orang yang mungkin belum mampu beli karena saking kreatifnya, dia bikinkan aplikasi yang semisal, kemudian dia crack ya, istilahnya di crack atau di hack gitu ya, biar bisa masuk, biar bisa jadi full versi. Nah, ini mohon maaf ya, ini boleh dibilang aplikasi yang seperti ini itu aplikasi yang bajakan atau ilegal. Nah, ilegal itu ya artinya ya bisa dibilang ya tidak halal gitu kan, karena yang punya bisa jadi tidak ridho gitu, tidak ikhlas aplikasinya dipakai dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian misalnya teman-teman jualan di pakai website juga ya, pakai website. Nah, itu pastikan juga pakai template-template websitenya itu yang resmi ya, yang legal gitu ya. Kalau misalnya belum mampu beli, nggak apa-apa. Belum mampu beli, tidak apa-apa. Belum mampu beli itu bisa pakai yang gratis dulu, ya, pakai yang gratisan. Ya, tapi kalau gratisan kan memang mungkin ada kekurangan ya. Mereka memang sengaja buat kalau yang gratis ya fiturnya terbatas ya, mungkin tidak bisa nge-save dalam format A, format B gitu ya. Atau kalau gratis biasanya ada iklannya pastinya ya, ada iklan. Ya teman-teman biasanya yang pakai gratisan gitu kan di HP gitu ya, aplikasi edit foto atau edit video yang gratis itu biasanya pasti ada iklan muncul ya kan. Nah, atau setelah foto diedit itu muncul watermarknya. Watermark itu chartnya mereka gitu ya, bahwa ini dibuat pakai apa. Nah, itu kalau yang gratisan. Ya misalnya belum ada dana ya pakai gratisan nggak masalah gitu ya. Pakai gratisan yang penting selama legal. Nah, yang gratisan juga legal gitu ya. Tapi jangan sampai pakai yang mohon maaf itu full versi, tetapi full versinya tidak resmi. Jadi dapatkan kodenya mungkin secara ilegal, ya, dapat kodenya ya. Nanti teman-teman insya Allah akan tahu lah ini ya. Jadi mungkin sebagian masih belum tahu yang biasa cara pakai software gitu, belum tahu apa itu kode, apa itu full versi. Tapi yang jelas teman-teman di sini pasti biasanya bikin aplikasi bikin gambar-gambar, edit gambar itu kan pakai aplikasi di Android. Nah, itu pastikan ya, walaupun gratisan tidak masalah. Tapi kalau mau pakai yang tidak gratisan, yang full versi, pastikan pakai aja yang berbayar ya. Apalagi di BP kita kan profitnya lumayan ya. Kalau kata Mas Iko, itu jangan kayak orang susah gitu ya. Kita kan profit dari hasil BP alhamdulillah juga lumayan untuk beli software, beli aplikasi gitu, lumayan. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai software, nggak mau ribet lagi, udah pakai desainer. Nah, itu lebih hebat lagi itu ya. Jadi tinggal tim desainer, ya desainernya juga pakai yang mereka biasanya insya Allah ya, kalau desainer itu pakainya yang ori, yang asli gitu. Nah, itu insya Allah kalau teman-teman ngedit ataupun ngedit video, bikin web dan sebagainya, semuanya pakai
yang resmi, yang halal, yang legal, nah hasilnya insya Allah makin berkah. Ya, insya Allah hasilnya makin berkah. Jangan hanya karena ngejar, wah saya ingin biar iklannya makin menarik, pakai aplikasi, akhirnya pakai aplikasi yang, mohon maaf tadi, krekan atau hack-hackan gitu ya, dari hacker, dari bajakan gitu. Nah ini kurang legal. Nah, kita di BP ya bukan hanya sekedar jual produk, tapi bagaimana kita jualannya juga dengan cara-cara yang baik, ya, biar hasilnya juga baik. Ya, bayangkan kalau ada orang yang jual BP ya ilegal, kan teman-teman juga nggak senang, ya tak? Teman-teman nggak senang kan kalau ada yang jual BP ilegal, gitu. Ilegal gimana ya? Mereka jual di bawah harga, kemudian melanggar akad, ya. Kemudian bisa jadi juga ada yang jual palsu banyak gitu kan, jual produk palsu BP akhirnya ikut mencederai nama BP karena orang yang mungkin konsumsi akhirnya nggak merasakan manfaat karena pakai yang palsu, ya, karena pasti beda pakai yang asli sama yang palsu itu pasti hasilnya beda, ya. Demikian pula pakai software asli sama palsu itu pasti hasilnya juga beda. Nah, kalau teman-teman ingin hasil yang berkah, ya, pastikan caranya juga benar, caranya baik gitu. Gitu, insya Allah, ya, alhamdulillah Mas Iko sudah hadir. Mas Iko, ya, insya Allah nanti ya, sambil alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dokter Yusuf, Barka cek dulu ya Pak Ibo ya untuk Dokter Yusuf Sidik. Ya, Ustadz, coba cek Ustadz. Terus setahu saya sih sudah. Coba jadikan beliau sebagai co-host juga, biar bisa ngatur sendiri. Ya, alhamdulillah biar sudah, bebas. Sudah? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silaturahim lagi Ustadz, walaupun pakai Zoom. Mas Barkah coba jadikan Ustadz sebagai itu spotlight. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Ibo? Sehat, alhamdulillah. Ini alhamdulillah di Zoom hadir 800 orang, di YouTube juga ada sekian ratus ya. Insya Allah kurang lebih 1.000 orang Ustadz. Siap belajar. Ini semuanya mitra BP dan mitra dari TK Khalifah. Tafadhol Ustaz. Boleh, insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Ipo Santosa ya, selaku penyelenggara acara hari ini ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan ya, dilapangkan rezekinya dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan kita semua insyaallah Allah berikan kesehatan dan keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan kehadiran kita hari ini Allah catat sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita membahas tentang hak-haknya anak ya dalam pernikahan. Kenapa perlu kita bahas terkait dengan hak anak? Karena banyak orang yang nggak memahami apa itu hak anak. Ya, perlu saya tegaskan bahwa hak anak itu adalah kewajiban ayah. Jadi kewajiban ayah, ya, adapun ibu itu kewajibannya kepada suami. Adapun istri kewajibannya kepada suami. Suami kewajibannya adalah mengurusi istri dan anak. Jadi itu yang banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Ya, bahwa anak itu diurusin sama istri, sama ibu. Yang bertanggung jawab penuh dan yang akan ditanya di hari kiamat nanti adalah ayahnya, bukan ibunya. Ayahnya bukan ibunya. Nabi kita di dalam hadis pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Ya, laki-laki bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya dan akan ditanya di hari kiamat nanti ya tentang anggota keluarganya.
Jadi istri dan anak Maaf, semua Ustaz. tanggung jawab dari laki-laki. Jadi bukan tanggung Maaf, jawab Ustaz. dari ya, Suara Ustadz nih kayak putus-putus. Kami dari awal tadi soal hadis tadi sampai sekarang belum dengar ini. Saya lihat juga ini sinyalnya merah ini. merah ya. Oke, saya coba lagi ya. Sekarang udah benar belum? Masih putus-putus, Ustadz. Masih putus ya? Dan di sini tampak ini sinyalnya Ustadz merah. Oke, saya cek di wifi-nya dulu sebentar. Ya, siap. Ya, tadi saya nangkap jelas ya dari Ustadz bahwa nanti yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali adalah ayah, ya. Karena ayah ini sebagai pemimpin, maka dia akan ditanya ya soal apa-apa yang dia pimpin, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya. Nah, di masyarakat kita sering salah kaprah ya, menganggap bahwa anak ini adalah tanggung jawab dari istri. Ya, jadi kalau nggak benar, anaknya dianggap istrinya yang salah gitu. Padahal yang bertanggung jawab adalah ayah. Ya. Nah, ini udah sinyal kayak warnanya oke nih, Ustaz. Mudah-mudahan lancar ya. Baik, Pak. Jadi banyak kesalahpahaman di masyarakat menganggap bahwa anak itu tanggung jawab ibu ya. Mudah-mudahan suaranya udah lancar sekarang ya. Masih kresek. Mas Barka gimana? Saya dengar sih kresek-kresek Mas Barka dan putus-putus. Mas Barka gimana? Masih, Bro. Masih agak berbet-berbet gitu masih, Bro. Merah lagi. Dan sinyalnya merah nih, Ustaz. Sinyalnya merah ya. Kalau merah itu biasanya dia putus-putus. Oke. Saya kalau ganti pakai paket mungkin lebih bagus kali ya. Boleh, Ustaz. Coba saya ganti, saya tambahkan paketnya. Ya. Ya. Saya juga sering biasa pakai paket. Ini masih putus, Ustaz. Masih putus. Di layar juga masih merah-merah. Ya. Merah ya. Sinyalnya merah. Biasanya kalau oranye aja tuh udah mulai putus-putus. Kalau merah ini ya memang putus banget. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau mendengar suara saya dengan jelas ya, coba acungkan jempolnya boleh, jempol kanan boleh. Yang mendengar suara saya dengan jelas. Mas Barka, suara saya jelas, Mas Barka? Jelas, Mas, jelas. Oke, ini karena saya lihat sebagian layar tidak mengacung tangannya nih. Saya khawatir. Ya. Sekali lagi saya ulang, teman-teman yang mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempolnya boleh. Jelas, Mas. Ya, oke ya, saya sambung sebentar ya. Jadi yang namanya imam ya, suami adalah imam. Imam ini kan pemimpin, maka dia bertanggung jawab atas segala ya yang apa dia pimpin gitu, termasuk anak-anaknya dan istrinya gitu. Nah, sering salah paham ya terjadi di masyarakat kita bahwa yang dianggap tanggung jawab itu soal anak adalah istri gitu. Jadi kalau anak nggak soleh, anak nggak pinter, ya anak nggak sehat, yang disalahin itu istri. Memang istri yang secara umum berinteraksi lebih banyak sama anak gitu. Tapi kalau kita tanya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab adalah ayah, kepala rumah tangga. Ya makanya kayak kajian-kajian ini saya di satu sisi senang ya peserta itu ramai yang ikut. Tapi di sisi yang lain saya melihat itu kayak kurang. Kenapa? Yang laki-lakinya kurang terlibat. Ya selalu yang hadir itu banyak adalah istrinya. Padahal ya istri perlu belajar, suami ya sebagai kepala rumah tangga lebih perlu untuk belajar. Karena dia yang harusnya dapat ilmu, ya dia yang belajar, kemudian dia ngajar lagi ke istrinya gitu. Nanti istri ngajar ke anak lagi di bawah pemantauan dari suami. Tapi ya setiap kali dibikin kajian, setiap kali dibikin seminar, yang ikut kebanyakan adalah yang wanita gitu. Ya. Terus yang laki-laki ini, yang perempuan, yang akunya sebagai pemimpin ini, dia dapat ilmu dari mana? Ya. Belum tentu ilmu yang dia dapat itu benar, belum tentu. Kadang-kadang nggak punya ilmu. Atau kadang-kadang ngulang dari orang tuanya, belum tentu orang tuanya benar. Namanya aja orang tua, tapi kan orang tua belum tentu benar. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ngulang gitu. Kebiasaan tempat atau kadang-kadang adat istiadat sekali. Makanya mendidik anak kayak coba-coba.
Padahal kalau kita lihat ya, mengoperasikan sebuah mesin saja, ya, mengoperasikan sebuah mesin saja itu pakai ilmu kan, ada trainingnya gitu loh. Ya, kadang-kadang mesinnya itu dari Jerman misalnya ya, itu trainernya datang dari Jerman, ya, dari pabriknya gitu, dari pabrik yang bikin mesin ini gitu. Ya, itu untuk mengoperasikan sebuah mesin saja. Apalagi ya kalau kita pengen mengelola, mengurus ya anak gitu, tentu perlu ilmu kan. Untuk sekolah notaris aja ya bisa 4 tahun, 5 tahun, ya sekolah arsitek aja juga 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Untuk jadi profesional juga perlu waktu. Tapi kita sebagai ayah, ya kita sebagai suami itu kadang-kadang belajarnya hampir-hampir nggak ada. Ya, jadi belajarnya nggak apa ya, nggak total, nggak all out gitu. Sehingga ya itu tadi ke anak akhirnya coba-coba. Makanya kalau ada acara seperti ini ya dibujuk sedemikian rupa ya agar agar suaminya ikut gitu ya, agar suaminya ikut benar-benar ya dari awal sampai akhir. Dibujuklah sedemikian rupa ya. Karena saya sama Dr. Yusuf Sidik juga itu belajar udah lama ya, dari 2014 akhir sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Rutin itu. Kalau sebelum pandemi biasanya rutin kita setiap Rabu atau Kamis. Sudah, Mas Barkah, suara saya jelas? Jelas, Mas? Ustaz sudah ready? Sudah ada, sudah ready, sudah fokus. Ustaz. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa suaranya sudah jelas? Ustaz. Suaranya udah jelas belum? Jelasnya sudah Ustaz, tapi kayak ada kresek-kresek gitu ya. Masih ada kresek ya? Jadi tetep gitu. Kayaknya kresek bukan dari sini kali ya. Mas Barkah gimana? Saya sendiri mendengar kresek walaupun saya nggak ngomong gitu. Masih ada, Mas Ipo, kreseknya. Atau mungkin ada headset atau apa, Ustaz? Pakai headset? Atau Ustaz tidak pakai kalau ya sekarang? Mohon maaf. Kalau pakai handset. Sepertinya perangkatnya perlu diganti sementara. Apanya? Atau pakai ada handphone lain Ustaz, atau laptop? Betul. Coba kita dulu nih pakai saya earphone. Ya. Coba. Saya coba keluar lagi ya, Ya, baik Ustaz. Ya. Oke, kemarin itu coba Mas Barkah lihat di Zoom itu ada yang saya tentang bagaimana kalau kita memarahi anak ya, membentak anak itu efeknya seperti apa? Boleh dimunculkan kembali? Bahaya membentak dan menghardik anak. Nih, saya udah kirim lagi. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua menyelesaikannya dengan marah gitu kan, dengan naikkan nada suaranya. Nah, ini artinya apa? Dia pengen anaknya nanti kayak gitu juga ke orang lain. Ya, jadi kalau ada urusan nggak beres ya main bentak aja gitu kan. Kalau perlu pakai kekerasan gitu. Apalagi memilih kata-kata yang tidak tepat gitu ya. Mohon maaf misalnya seperti bodoh gitu ya. Ya kayak gitulah. Ya itu kan omongan orang lain itu berbekas di hatinya, apalagi omongan dari orang tuanya, apalagi omongan dari keluarganya. Ya, jadi bagaimana mungkin anak bisa pede ya, bisa cerdas ya kalau doktrinnya ya kata-kata yang masuk seperti itu dan anak itu akan mendendam. Jadi bagaimana mungkin nanti dia bisa mendoakan orang tuanya dengan tulus gitu. Ya. Ini termasuk juga ya teman-teman yang ya saya tahu ya teman-teman di sini banyak punya anak asuh, anak angkat, santri gitu ya. Atau mungkin juga ponakan yang diasuh gitu ya. Itu hati-hati dalam memilih kata gitu ya. Karena anak itu merekam dan rekamannya kuat sekali gitu. Ya kalau kita bentak dia, kita pakai kata-kata yang menyakitkan gitu ya, kata bodoh, kata yang lain-lainnya ya, atau kata-kata yang nggak pantas lah ya. Saya juga nggak enak nyebut di sini gitu ya. Itu direkam sama dia dan rekamannya itu kuat. Ya, oke kita punya jasa ya, kita mungkin punya jasa terhadap dia, kita kasih makan dia, tanggung biaya pendidikan dia gitu kan, tapi itu bisa jadi lupa semuanya, yang diingat itu adalah kata-kata yang menyakitkan itu ya. Dan ini kan soal hati kan, soal perasaan, bagaimana mungkin suatu hari nanti dia bisa mendoakan kita ya, kalau yang dia dengar itu adalah kata-kata menyakitkan. Oke lah dia doakan kita gitu, tapi hatinya nggak plong kan ya, bagaimana mungkin plong hatinya, wong dulu dia pernah disakitin kan gitu.
Nah, ini penelitian ya yang minggu lalu juga saya pernah tayangkan di hadapan teman-teman ya, bahaya menghardik anak gitu ya. Jadi tegas, tidak harus marah. Kalaupun sesekali marah, misalnya sekali setahun gitu ya, atau 2 kali setahun gitu misalnya. Terpaksa marah juga ya karena sesuatu yang sangat fatal, sangat penting gitu ya. Marah itu tidak harus membentak kan, gitu. Kalaupun misal nih ya, sekali setahun misalnya lepas juga kontrol kita membentak ya, membentak pun juga tidak harus sampai apa ya, menyakiti fisik gitu kan, gitu. Nah, karena apa? Anak akan meniru, akan menduplikasi gitu. Ya nanti kalau dia ketemu masalah ya gitu juga gayanya dia. Marah, bentak ya. Dan menurut penelitian memarahi anak ya, termasuk juga membentak anak itu dapat merusak kepribadian anak ketika dewasa. Anak ini adalah amanah, anak kandung kita, santri kita, anak asuh, anak yatim ya yang kita naungi itu adalah amanah. One day ya suatu hari nanti akan ditanya. Ya kita kasih pendidikan seperti apa ke dia? Ya, apa cuma dikasih makan doang tapi dibentak-bentak gitu ya? Atau cuma dikasih biaya sekolah aja tapi ya dimarah-marahi gitu kan? Tidak ada kasih sayang sama sekali gitu ya. Nah, dalam Islam ini ada pertanggungjawaban. Dan secara ini rasional juga penelitian menunjukkan kalau anak itu dimarahi ya, yaitu merusak kepribadiannya ketika dewasa ya, bahkan membuat anak lebih tertutup secara emosional, anak suka berbohong, anak suka menipu gitu ya, bahkan menjadi anak yang self esteem-nya lemah gitu. Ya, jadi kepedeannya itu ya, PD-nya itu lemah ya, rendah gitu. Ya, karena dia kan orang tua ini harusnya apa ya? Orang tua ya, paman, tante itu kan harusnya orang yang pertama mempengaruhi dia. Tapi kalau kasih pengaruhnya nggak benar, seperti marah tadi, kata-kata yang menyakitkan tadi ya yang terjadi malah sebaliknya, gitu. Ya. Jadi kayak misalnya kayak anak saya pun ya kadang-kadang ya sama temennya, ya namanya temen gitu kan, kadang-kadang ngomong juga ngawur gitu. Dibilang ya kayak kalimat tadi lah, misalnya bodoh misalnya gitu, sama temennya gitu. Nah anak saya tuh yang pertama itu kadang-kadang nangis tuh kalau diucapkan kalimat itu kan. Saya bilang sama dia, ya ada orang lain ngomong, ada yang papa ngomong. Kira-kira yang lebih benar mana? Papa. Ya sudah dengerin kata-kata dari papa. Ya, Khadijah itu insya Allah pintar, nggak bodoh. Jadi nggak usah dengerin kata-kata yang kayak gitu dari orang lain gitu. Ya, Khadijah pintar. Ya, orang yang ngomong kayak itu tuh nggak benar. Nggak usah dianggap, nggak usah diiniin gitu. Nah itu yang saya bolak-balik tanamin ke dia. Dan alhamdulillah ya berapa menit kemudian dia akhirnya senang lagi, happy lagi, pede lagi gitu ya. Nah tapi coba bayangkan yang sebaliknya. Ya ketika orang tua yang mengeluarkan kata itu, kata-kata bodoh itu ya, atau kata-kata menyakitkan itu, ya bagaimana mungkin dia punya self esteem, ya, punya kepedean gitu, punya harga diri gitu. Dia akan menjadi apa? Hatinya inferior satu hal, kedua juga dia sering menipu gitu ya. Dia sering nipu, ini penelitian ya. Jadi anak itu kalau sering dimarahi nanti hobinya nipu itu, bohong gitu jadinya. Gitu. Karena apa? Ya daripada dimarahin dia cenderung ngomong apa yang aman aja gitu. Nah, kadang-kadang kita nganggap anak bohong, padahal kita tanpa sadar mengkondisikan dia untuk bohong, gitu. Karena hobinya kita yaitu pakai kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Ya, atau sentakan fisik gitu ya. Mungkin mukul keras enggak gitu. Ya, kalau alhamdulillah mitra BP kan insya Allah ngerti lah gitu ya. Tapi ya itu sentakan-sentakan keras pada tangannya, pada kakinya, pada bahunya gitu ya. Itu juga membuat anak akhirnya merasa inferior. Efeknya sama kayak bentakan, ya. Makanya Islam aja ya, coba yang paling penting itu kan sholat. Anak aja kalau belum mau sholat tidak boleh dibentak kan, tidak boleh dipukul gitu. Kalau sampai usia 10 tahun nggak sholat juga, ya baru kita tepuk ya kakinya. Itu pun ya tepuk aja, bukan menyakitkan tuh. Ya, ini untuk sholat loh. Ya udah yang sangat-sangat penting gitu. Apalagi cuma urusan ngambil piring nggak bener, pakai baju nggak bener ya, sekolah misalnya telat sedikit gitu ya, atau mungkin dia agak rewel dikit atau mainnya kebanyakan ya. Atas dasar apa kita berani membentak coba? Ilmu dari mana coba itu? Ya. Ini saya ketemu orang ya, kadang-kadang juga senior-senior ya, ngomongnya apa coba? Wah, saya dulu dibentak sama orang tua saya, buktinya kita jadi orang kok. Saya jadi dokter kok, saya jadi pengusaha kok, saya jadi manajer kok, macam-macam ngomongnya. Jadi dia nganggap bentakan itu benar gitu loh. Karena dia dapat itu dari orang tuanya gitu. Saya bilang, Nabi pernah nggak melakukan? Saya bilang, sahabat pernah nggak melakukan? Ilmu parenting zaman sekarang ada nggak menunjukkan seperti itu? Kan nggak ada, ya. Jadi ilmu dari mana itu? Jadi belum tentu orang tua juga benar gitu loh. Belum tentu orang tua itu benar. Dan kalau anak ini nggak dibentak, misalnya kayak tadi dia ngaku kan, saya jadi ini kok jadi orang sukses kok gitu. Kalau dia nggak dibentak, mungkin dia lebih sukses gitu. Mungkin dia lebih sukses gitu. Karena kan patokan kita Rasulullah kan. Nah ada nggak Rasulullah membentak seperti itu terhadap anaknya, terhadap cucunya gitu kan? Ada nggak sahabat kayak gitu kan? Nggak ada juga kan?
Dan kita lihat coba ya dunia parenting, ilmu parenting saat ini nggak ada juga. Jadi ini nggak ada pembenaran sebenarnya. Ya, tapi orang suka itu membenarkan itu. Ya saya dulu dibentak sama orang tua, terbukti nggak apa-apa kok bisa sukses juga. Itu ilmu dari mana coba? Ya. Dan oke lah dia sukses. Coba lihat saudara seperti apa. Kalau ngomong sukses itu, ya kalau orang 5 bersaudara lihat 5-5-nya seperti apa. Jadi nggak? Sukses nggak? Soleh nggak semuanya? Ya. Jangan-jangan dia doang yang agak berhasil gitu. Yang lainnya berantakan gitu. Ya. Nah ini akar itu dari parenting semuanya. Makanya mungkin ya acara seperti ini tidak berkaitan langsung terhadap penjualan kita, ya terhadap RO kita, ya terhadap bisnis kita, gitu ya. Tapi saya merasa ini ilmu penting sekali, makanya bolak-balik kita bawa di BP gitu, dengan macam-macam narasumber dari Ustadz Bendri, ya Ayah Irwan, ya sekarang Dr. Yusuf Siddiq, gitu ya. Pernah juga tokoh-tokoh yang lain, gitu ya. Kemarin juga Ustadz Maulana, gitu ya. Karena memang penting sekali. Kita pengen anak kita ini kan lebih sukses daripada kita, lebih soleh daripada kita. Nah, fondasinya mesti benar. Ya, apa fondasinya? Parenting. Dan parenting ini kan kalau terjemahannya kayak pengasuhan anak gitu ya. Terjemah Indonesia pengasuhan anak. Tapi kalau kita cek parenting ya bahasa Inggris itu ya, yang menjadi sentral adalah parent-nya. Ya, yang menjadi sentral itu parent-nya. Jadi yang disalahin itu bukan anaknya, bukan sekolahnya gitu loh. Pandemi ini ya sebenarnya menyadarkan kita bahwa pendidikan anak itu memang bersandar pada orang tua. Ya, bukan sekolah, bukan guru. Guru pendukung aja. Bahkan pendukung jarak jauh gitu. Ya, jadi parenting itu balik lagi ya ke dasarnya yaitu ayah dan ibunya gitu. Ya. Oke, boleh spotlight-nya balik lagi ke saya. Selama pandemi ya. Mas Barkah, kalau Ustadz sudah ready kasih tahu saya ya. Sudah, Mas. Oh, sudah ready? Sudah ready, Ustadz. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Ibu Santosa dan seluruh pengurus ya dari sekolah Khalifah ya dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hak-haknya anak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah. Jadi bukan ibu ya. Di hari kiamat nanti yang akan ditanya tentang anak hanya ayah, bukan ibu. Ibu nggak akan ditanya tentang anaknya. Kalau ibu ditanya tentang taatnya kepada suami. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan laki-laki bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya dan dia bertanggung jawab dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti tentang mereka. Jadi yang bertanggung jawab terhadap anak adalah penuh di tangan ayahnya, bukan di tangan ibunya sama sekali. Adapun ibu adalah kewajiban dia taat kepada suami, dia mewakili suami ya di saat suami memandatkan kepadanya untuk mengurusin anaknya. Haknya anak itu ada dua. Ada hak sebelum lahir, ada hak setelah lahir. Jadi anak sudah memiliki hak sebelum dia dilahirkan. Yang pertama adalah anak berhak dipilihkan ibu yang baik oleh ayahnya. Jadi anak berhak dipilihkan ibu yang baik dan ayah yang soleh ya oleh anaknya. Jadi oleh ayahnya. Jadi ayah wajib dia di saat memilih calon istri, dia pilihkan seorang yang layak untuk jadi ibu dari anaknya. Makanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada laki-laki untuk memilih ya calon istri yang memiliki agama. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Ya, walaupun kita memilih istri ya bisa dengan faktor yang bermacam-macam, tapi jangan lupa kata Rasulullah ya, jangan lupa adalah kita pilih yang beragama. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Ya, pilih yang memiliki agama maka akan selamat ya hidupmu.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Idza ja'aka man tardawna dinahu fazawwijuh." Jika datang kepadamu ya seorang laki-laki yang melamar anakmu ya dan dia bagus agamanya, fazawwijuh, maka nikahkan. Ya, kenapa? Di saat itu perempuan memilih ya calon ayah bagi anaknya. Jadi dari sejak belum dilahirkan ya anak sudah memiliki hak untuk dipilihkan ibu yang baik bagi anaknya, ibu yang baik bagi anaknya, ibu yang salehah bagi anaknya, dan juga ayah yang soleh bagi anaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, "Takhayyaru linutafikum wankihul akfa wankihu ilaihim." Ya, kata Rasulullah, ya pandai-pandailah memilih ya untuk tempat sperma kalian, ya nikahilah wanita-wanita yang setara. Yang setara di sini artinya yang sama solehnya dengan engkau, ya, dan nikahilah mereka. Jadi yang pertama hak anak adalah dipilihkan ibu yang solehah dan ayah yang soleh. Yang kedua haknya anak juga, ya, dari sejak kita membuahi istri kita dianjurkan untuk berdoa agar Allah jauhkan dia dari syaitan. Jadi orang Muslim ya di saat berhubungan suami istri tidak seperti berhubungan binatang. Tapi kita berhubungan mengikuti sunnah Rasulullah SAW diawali dengan basmalah. Bismillah, Allahumma jannib anna syaitan wa jannib syaitan amma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan kami dari anak yang dilahirkan dari perbuatan kami ini. Ya, jadi ini menunjukkan betapa kita dianjurkan ya. Jadi dari awal ya. Jadi jangan sampai kita ya lahir anak kita ya bisa jadi kemasukan syaitan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi dari awal kita sudah ya wajib untuk memberikan hak anak kita. Anak kita dari awal kita sudah doakan agar kalau memang Allah takdirkan ya dari hubungan suami istri kita itu lahir anak, maka dia dijauhkan dari syaitan. Yang ketiga, kita di saat istri kita positif hamil, ya positif hamil, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, dari sejak awal kita sudah mendidik anak kita dari sejak dalam kandungan. Jadi mendidik anak kita dari kita menjadi diri yang soleh dulu, ya. Istri kita menjadi istri yang solehah, ya. Kemudian di saat kita berhubungan pun kita membaca doa supaya Allah jauhkan dari anak kita gangguan dari syaitan. Kemudian setelah positif juga, ya, kita selalu mendoakan anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an doa-doa untuk anak kita, ya, antara lain walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, di antara mereka kata Allah ada yang selalu berdoa rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahilah dari istri kami, ya, dan keturunan kami, ya, penenang hati kami, ya, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, artinya berikan kepada kami orang-orang yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa, dan kami menjadi pemimpinnya. Ya, di dalam Al-Qur'an juga Allah menceritakan tentang doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria apa yang dia baca? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, Nabi Zakaria selalu berdoa, ya Allah, anugerahilah untuk kami, ya, keturunan yang soleh, ya, sesungguhnya engkau mendengar doa. Di dalam hadis, di dalam ayat yang lain Allah mengajarkan juga doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahilah kami anak-anak yang soleh. Jadi setelah istri kita yang sudah positif, ya, kita pun ya tidak berhenti untuk mendoakan anak kita, ya, karena di saat bayi atau janin kita ada di perut istri kita, cuman Allah yang bisa menjaganya. Yang keempat, di saat istri kita sudah hamil, kita doakan selalu dan kita jaga kandungannya. Seorang ibu, seorang istri, jangan lupa seorang ayah gitu kan, ingatkan kepada istrinya, apapun gerak-gerik istrinya, itu pelajaran pertama bagi anaknya. Apapun gerakan istrinya, apapun ucapan istrinya, itu pelajaran yang pertama bagi anaknya. Jadi jangan dikirain anak itu baru belajar setelah lahir, ya. Tapi sejak di dalam perut ibunya dia sudah belajar. Di saat ibunya sholat, maka anaknya belajar sholat.
Di saat ibunya puasa, anaknya belajar puasa. Di saat ibunya membaca Quran, dia belajar baca Quran. Di saat ibunya berzikir, dia berzikir. Ya, jadi apapun gerak-gerik ibunya dan termasuk ucapan ibunya pun harus dijaga. Kenapa? Karena anak itu mendengar, terutama setelah usia 4 bulan, ya, itu setelah 4 bulan kehamilan, dia sudah hidup, ya, dia sudah hidup. Apa yang dia dengar dari ibunya itu adalah pelajaran pertama, ucapan-ucapan pertama yang dia dengar, yang naudzubillah kalau kita mengucapkan kata-kata yang nggak baik. Jadi kita harus jaga dari seorang istri, di saat dia sudah positif hamil, dia harus sudah jaga perbuatannya, sholatnya jangan dikurangin. Ya, makanya di dalam Islam ya puasa pun usahakan puasa. Ya, jangan kita ngambil rukhsah keringanan kalau kita memang sanggup puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang boleh nggak puasa tidak disebutkan di situ ibu hamil. Ya, ibu hamil nggak disebutkan dalam Al-Qur'an, nggak disebutkan di dalam hadis, nggak disebutkan. Ya, cuma ulama ya membolehkan untuk nggak puasa kalau memang nggak sanggup. Kalau nggak sanggup artinya posisi fisiknya lemah, ya silakan dia nggak puasa. Tapi kalau sanggup nggak wajib dia berpuasa. Allah sebut yang nggak boleh nggak puasa itu cuma 3, sakit, musafir, dan lanjut usia. Tidak disebutkan ibu hamil sama sekali. Quran hadis pun tidak menyebutkan. Kenapa? Karena di saat kita beribadah, anak kita ikut ibadah. Dia pelajaran yang pertama kali dia dapatkan adalah dari ibunya. Jadi itu jadi hak anak di saat dia di dalam perut, yaitu kita jaga kandungannya, ya kita didik dia, ya semua gerak-gerik ibu itu adalah merupakan pelajaran pertama yang dia dapatkan, ya dia dapatkan. Larangan, ya jangan makan makanan yang haram, jangan, ya jangan makan makanan yang memudaratkan badannya sendiri, ya karena itu bisa memudaratkan anaknya juga, ya. Jadi kalau dalam Islam ya makanya dalam Islam makanan sangat diatur, ya ada makanan boleh, ada yang makanan yang nggak boleh, makan yang halal saja, ya yang meragukan jangan dimakan, ya makanan yang alami saja gitu kan, banyakin air putih, banyakin mengkonsumsi sayuran, buah-buahan yang alami, itu yang lebih lebih bermanfaat buat anak kita. Jadi dia udah mulai jaga, jangan dia makan makanan yang terlalu menggunakan bahan kimia dan lain-lain, karena itu bisa mudarat buat anaknya sendiri. La darar wa la dirar, tidak boleh kita memudaratkan yang lain, ya. Dalam Islam ya di saat bayi sudah ada di dalam perut seorang ibu, ya itu adalah manusia yang harus kita jaga. Jadi itu hak anak sebelum dia lahir. Setelah dia lahir, ya yang pertama kali yang hak anak adalah anak ketika dilahirkan berhak disambut dengan baik, ya dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita azankan di telinga kanan, ya dan kita qomatkan di telinga kiri. Jadi kita sambut dengan baik dengan azan, dengan kalimat tauhid, Allahu akbar, ya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita sunnah untuk mengazankannya. Hadis tentang azan bukan main, sangat banyak sekali, ya mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, hanya segelintir yang meragukan hadisnya, ya. Jadi sunnah kita azankan supaya kalimat yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid. Yang kedua adalah kita beri nama yang baik. Kita beri nama yang baik dan dinasabkan kepada ayah yang sebenarnya. Ya, dinasabkan kepada ayah yang sebenarnya. Anak berhak diberi nama dengan nama-nama yang baik. Jadi nama yang baik, nggak usah kita cari nama-nama yang macam-macam, ya. Cari nama-nama yang baik saja, yang memang yang memang sudah ada contohnya, ya. Nama Allah, ya. Nama Allah dengan menyebut Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu yang disebutkan oleh Rasulullah, ya. Dan kemudian nama-nama Nabi, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, atau nama-nama boleh nama-nama malaikat pun dibolehkan, ya, karena itu adalah nama-nama baik, nama-nama sahabat, nama-nama ulama, ya. Kenapa? Karena nama adalah doa, jadi jangan sembarangan kita memberikan nama. Ya, Rasulullah SAW pernah suatu hari di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, salah seorang sahabat bernama Abu Usaid, ya, pernah membawa anaknya kepada Rasulullah SAW, ya, saat berada di pangkuan Rasulullah SAW, ya, anak itu kencing, ya,
Lalu diambillah anak tersebut oleh ayahnya, yaitu Abu Usaid. Ya, saat diambil sama ayahnya, ditanya oleh Rasulullah, ya, masmuhu, siapa namanya? Ini anak siapa namanya? Qala fulanun, ya, tidak disebutkan namanya siapa. Ya, tidak disebutkan di sini, ya. Kenapa? Karena kebiasaan sahabat kalau sesuatu yang enggak baik enggak disebut. Namanya si fulan. Namanya si fulan. Rasulullah langsung ganti saat itu juga. Kata Rasulullah, la, jangan nama itu. Walakin ismu al-Mundhir. Ya, kasih nama al-Mundhir. Al-Mundhir adalah orang yang memberikan peringatan. Memberikan peringatan. Ya. Jadi Nabi langsung ganti namanya. Makanya disunahkan di dalam Islam, disunahkan. Kalau kita mendengar ada orang namanya nggak baik, ya, kita sarankan untuk dia mengganti namanya menjadi nama yang baik. Kenapa? Karena doa. Karena nama adalah doa. Nama adalah doa. Jadi kita kasih nama yang baik, ya, bisa dengan Abdullah, hamba Allah, ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, dan seterusnya. Abdul Wahab, Abdul Aziz, ya, ada 99 nama Allah. Itu bisa kita pakai semua, ya. Ditambahin Abdu, hamba sebelumnya, maka dia adalah nama yang baik. Kemudian nama-nama Nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, ya, atau nama-nama sahabat, nama-nama ulama, kita langsung ganti, ya. Atau nama dengan bahasa Arab yang memiliki arti yang baik juga dibolehkan, ya, tapi nggak usah kita mencari nama yang nyeleneh, ya. Jadi itu disunahkan cari nama yang baik. Kemudian dinasabkan kepada ayahnya yang sebenarnya. Nggak boleh kita ganti-ganti, ya. Nama ayah nggak boleh ganti sama sekali, ya. Tapi di dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, man nasabah ahadan ila ghairi abihi fala yashum raihatal jannah. Siapa yang menasabkan seorang anak kepada selain ayahnya, maka tidak akan mencium aroma surga. Jadi nggak boleh sama sekali, ya. Karena kalau banyak kita temukan anak yang dibuang, ya. Beberapa pekan terakhir bukan main, banyak berita di TV, ya, anak yang ditemukan dalam kardus, anak yang ditemukan tergeletak di puing-puing bangunan, ya. Anak tersebut boleh kita pelihara, tapi nama orang tuanya jangan diganti-ganti. Kalau kita nggak tahu nama orang tuanya, maka kita hanya sebut hamba Allah atau Abdullah, ya. Jadi bin Abdullah, jangan dinasabkan kepada diri kita. Kalau kita nasabkan kepada diri kita, maka kita nggak akan mencium aroma surga. Jadi Rasulullah SAW dulu pernah punya budak, ya, punya budak namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ya, karena sayangnya Rasulullah kepada budaknya Zaid bin Harithah, sangat sayang sekali kepada budak Rasulullah, ya, sampai orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Jadi orang yang manggil Zaid bin Muhammad, ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, yang menegur Nabi kita Muhammad, ya, dan ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan nama ayah mereka. Jadi nggak boleh sama sekali kita merubah bin. Jadi namanya bin, nama ayahnya, ya, langsung nama ayahnya, jangan dirubah-rubah, ya, karena nggak boleh kita menutupi nasab dari seorang anak, ya. Apalagi, nah ini banyak kasus di masyarakat juga. Kadang-kadang dia mengangkat anak dan dia tutupin identitas dari ayah yang sebenarnya, maka itu nggak boleh. Karena kita sudah menghalangi dia untuk bersilaturahim dengan ayahnya yang sebenarnya atau dengan keluarga yang sebenarnya. Kita boleh mengasuh anak, tapi tidak boleh menutupi identitas orang tuanya, karena orang tuanya berhak diakui sebagai orang tua dan dia berhak diakui sebagai anak oleh orang tuanya. Jadi nggak boleh kita berubah-ubah sama sekali. Ya, siapa yang merubah nasab? Izin, Ustaz. Ya. Ini suaranya, mohon maaf Ustaz, berapa menit terakhir itu kayak putus lagi. Oke, kalau mungkin kalau belum bisa sekarang nggak apa-apa Ustaz, nanti kita atur ulang lagi atau gimana Ustaz? Oke, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya cek dari berapa ini teman-teman juga ternyata mendengarkan kresek-kreseknya, ya. Jadi berapa menit terakhir itu kami kurang dengar juga. Buka jendela. Apa kita reschedule aja Ustaz? Gimana baiknya? Nggak apa-apa. Kalau saya coba jendela jadi buka, coba. Ya, ini ya nggak dengar ya, kurang dengar ya. Gimana Ustaz? Ini jendelanya saya buka. Jendelanya saya buka.
Jadi kayaknya itu dari kayaknya kalau analisa kami sih dari device-nya Ustadz. Jadi setiap kali Ustadz bicara tuh dia gitu Ustadz. Gitu ya. Oh, Ah. oke, nggak apa-apa. Nanti ya diatur lagi juga nggak apa-apa. Mohon maaf nih Ustadz. Nggak apa-apa. Nanti kita atur lagi waktu, boleh Ustadz ya? Berkenan Ustadz ya? Nggak apa-apa. Oke. Begini masalah juga. Iya, masih sama Ustadz. Masih sama ya. Saya udah cek 4 orang ini di tempat berbeda. Itu host juga dari orang Jawa Tengah. Saya di BSD. Okay. Ada juga satu lagi di Bintaro, satu lagi di Jakarta. 4 orang sama ternyata keresek-keresek seperti itu. Oh, iya. Gimana nih Ustadz? Saya mohon maaf ini Ustadz. Nggak apa-apa. Ya, izin saya lanjut Ustadz. Saya izin lanjut boleh Ustadz ya? Ya, nggak apa-apa. Saya mohon maaf. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau mendengar suara saya dengan jelas, boleh acungkan jempolnya, boleh? Jempol kanan boleh? Jempol kiri boleh? Ya, gerakkan 2 tangannya boleh? Iya, alhamdulillah. Berarti insya Allah aman terkendali ya. Mas Barka boleh tayangkan itu tadi ada slide saya tadi. Ya, saya akan bahas sedikit ya soal fatherhood ya, soal ayah ya. Insya Allah nanti kita akan atur ulang waktu sama Ustadz ya. Terus terang saya juga penasaran materinya, walaupun sudah pernah dengar sebagian gitu ya. Dan saya yakin teman-teman juga penasaran, terbukti di Zoom rame, di YouTube juga rame ya. Ini di Zoom ada 900-an, di YouTube juga alhamdulillah lumayan. Suara Mas aman, Oke, aman. Ya. Jadi memang suami itu kan dia sebagai penafkah ya, salah satu fungsinya ya, ada 4 ya atau 5 fungsinya. Kita akan bahas salah satu. Suami itu sebagai penafkah. Ya, kenapa dia penafkah? Karena juga dia imam sebagai pemimpin tadi. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa ayah yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, jadi ada perannya sebagai ayah, ada perannya sebagai suami gitu. Nah, kalau penafkah itu ya, imam itu ini kaitannya erat ya. Pemimpin, penafkah. Ya, pemimpin, penafkah, pemimpin gitu. Ya, makanya kalau dalam Islam ya, kalau teman-teman perhatikan, begitu nafkah tidak diberikan, ya berarti fungsi dia sebagai pemimpin juga dipertanyakan. Ya. Makanya ada tertulis di buku nikah kita, ya silakan dicek, silakan dibuka gitu ya, ada tulisan namanya siwat taklik gitu ya. Sekian bulan tidak menafkahi, maka istri keberatan, istri boleh menggugat ya. Jadi istri boleh menggugat gitu. Nah, ini artinya apa? Nafkah itu ya penting sekali, mutlak sudah. Kenapa dia dianggap pemimpin? Karena dia menafkahi gitu. Kalau dia tidak menafkahi, berarti ya fungsi dia sebagai pemimpin dipertanyakan gitu. Nah, pemimpin ini ya ibaratnya itu kalau perusahaan direktur, ya direktur. Kalau film sutradara, makanya film bagus atau tidak penentunya adalah sutradara. Orang lain boleh punya modal, orang lain boleh jadi pemberi ide, ya pemberi cerita gitu. Ada juga yang aktornya bermain, tapi yang mengarahkan itu semua, mengolah itu semua adalah sutradara. Sutradara makanya dalam bahasa Inggris ya director, ya sama juga direktur gitu. Ya kalau bahasa Malaysianya pengarah, ya jadi yang meletakkan arah. Mau dibawa kemana ini? Ya, dan saya juga belajar dari guru saya, Dr. Yusuf Siddiq, ya, bahwa laki-laki itu fungsinya memang gitu. Ya, saya ulang ya, Jadi apa? Melamar, menikahi, menafkahi, melindungi, memimpin, ya, termasuk juga mengeloni gitu ya, nama semua gitu, memanjakan, ya, memperhatikan, semua. Nah, wanita secara umum itu di semuanya, dilamar, dinikahi, dinafkahi, dilindungi, ya, dimanjakan semuanya gitu. Makanya jangan lupa fungsi me ini kan aktif dia. Ya, boleh balik lagi layarnya ke saya. Ya, jadi fungsinya itu aktif, ya. Persis seperti sifat sperma itu. Sperma kan dia aktif, dia tidak diam. Ya, bergerak dia. Ya, dan dia bersaing dengan sperma yang lain gitu. Jumlahnya banyak sekali gitu. Nah, mana yang paling kuat, mana yang paling aktif itu yang bertahan. Yang nggak bertahan ya mati gitu. Nah, jadi laki-laki itu dari belum ada aja ya, sebelum dia jadi makhluk yang namanya manusia aja udah kayak gitu sifatnya laki-laki itu. Makanya memang laki-laki mesti lebih aktif dalam segala aspek ya. Belajarnya, cari nafkahnya, melindunginya, ya, parentingnya, ya, pendidikan ke anaknya dan seterusnya.
Kalaupun dia misalnya pendidikan anak dia delegasikan ke istri, tetap dia harus kawal ini arahnya kemana gitu. Apakah sesuai atau tidak? Karena nanti yang bertanggung jawab adalah dia gitu. Dia sebagai pemimpin. Ya. Jadi kalau laki-laki itu lebih sifatnya aktif ya. Perempuan secara umum sifatnya adalah di gitu ya. Dia dilamar, dinikahi, dinafkahi, ya, dilindungi, dimanjakan ya dan seterusnya. Ya. Bahkan contoh ekstrim ya yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Siddiq yang dulu pernah diajarin ke saya. Ya, saya belajar sama beliau sejak tahun 2014 akhir ya sampai sekarang. Biasanya itu kalau di masjid tiap habis subuh ya, saya ketemu sampai jam setelah subuh ya sampai jam 6 biasanya gitu kita belajar ya. Terus bertahun-tahun ya, sampailah pandemi kemarin kita sambungnya pakai Zoom gitu ya. Jadi beliau kasih contoh ya ekstrim ya, ASI misalnya. ASI itu walaupun dikeluarkan oleh istrinya gitu ya, tapi tanggung jawab ASI itu adalah ada pada ayah. Karena apa? Ayah itu bertanggung jawab atas penafkahan. ASI itu nafkah. Jadi kalau misalnya istri sakit, ya tidak keluar ASI-nya, si ayah ini wajib mencari pengganti ini ASI-nya ini. Gitu. Sekarang alhamdulillah banyak donor ASI, banyak juga ibu ASI gitu ya, yang bisa mensupport. Bahkan itu free semuanya, gratis semuanya, nggak perlu bayar. Ya, jadi asosiasinya perkumpulan luar biasa mau memberikan itu secara free ya, gratis gitu, alhamdulillah. Ya. Nah jadi jangan pakai susu formula. Itu menurut saya, mohon maaf ya, dosa pertama ya orang tua kepada anak adalah apa? Terlalu enteng ya, terlalu gampang ya mengganti ASI jadi susu formula. Ya. Susu formula itu pakai kaleng-kaleng kayak gitu dan itu kan dari mana? Dari kambing, dari sapi coba. Bagaimana mungkin si anak ini akhirnya bertambah loyal sama ibunya, tambah dekat sama ibunya, kalau ya dia nggak ada interaksi kan? Sementara kalau dia nyusu gitu, pakai ASI gitu, kan ada kedekatan secara fisik, ada kedekatan secara emosional. Bahkan degup jantungnya pun akhirnya menyamakan gitu. Ya, dia lihat mata ibunya. Yang pernah menyusui pasti tahu itu. Itu tatapan matanya mesra sekali. Tapi kalau diganti dengan botol, ya susu yang dari kaleng itu di mana mesranya coba? Ada kata tatapan mata ya mata sapi yang dia lihat itu. Ya, mata kambing yang dilihat itu. Ya. Bahkan sesama kambing aja, silakan nanti wawancara kambing ya kalau ada waktu, silakan wawancara kambing. Kambing aja nggak mau nyusu mas sapi, nggak mau, tahu nggak? Masih punya gengsi dia. Gila, masa gue nyusu mas sapi? Gengsi dong dia bilang. Nggak mau dia. Jadi kambing pun hanya mau sama siapa? Ya induknya kambing juga gitu. Lah kita kok nggak ada gengsi-gengsinya coba, nggak ada malu-malunya coba. Ya, anak itu ketika lahir, ya apalagi usia di bawah 1 tahun itu dia sangat-sangat rentan, ya sangat-sangat rentan, lemah sekali dia. Makanya harus masuk tuh yang dari ibunya semua. Makanya kalau dia sakit, yang diobati kan ibunya, yang dikasih vitamin adalah ibunya gitu, ya kan? Nah, nanti setelah lewat waktunya 2 tahun ke atas itu nggak apa-apa, pakai susu nggak apa-apa gitu. Karena apa? Ketika dia rentan ini, kalau dibawa dari yang luar itu susu binatang atau susu yang lainnya, ini ada penelitian ya di BBC ada, ya, dia akan membawa sifat-sifat itu. Jadi kalau dari hewan dia akan bawa sifat-sifat hewan itu. Bahaya luar biasa itu. Bahaya luar biasa. Ya, yang ini dianggap enteng sama orang-orang yang katanya modern, yang katanya muslimah, ya, yang kata-katanya ya ngerti agama, ngerti ilmu kesehatan, tapi melakukan ini, ya, mengganti enteng banget ganti dengan sufor coba. Kalau nggak bisa juga menyusui karena sakit misalnya gitu ya, ya sudah cari ya, donor ASI kan banyak. Wah malu Pak, wah jijik Pak, itu kan pakai ASI orang lain Pak. Lah jijik mana dengan ASI binatang coba? Ya, jijik mana dengan susu binatang coba? Ya, wah itu susu manusia kok jijik dari mana? Lah itu pakai susu binatang nggak jijik apa? Ya. Nah ini Allah kasih lagi contoh yang ekstrim ke kita. Nabi itu ya, itu kan orang saat itu ya punya kebiasaan begitu anak lahir sekian bulan kemudian diberikan kepada ibu pesusuan. Ya biasanya ibu pesusuannya tinggalnya di pinggir kota gitu. Dianggap mereka tuh lebih natural, lebih alami ya, jauh dari kebisingan gitu. Nah Nabi juga sama punya ibu pesusuan gitu. Ya. Menariknya, ini ya contoh ekstrim yang Allah kasih ya. Ibu pesusuannya Nabi ini pekerjaannya hari-hari ya selain menyusui kerjanya adalah apa? Memerah susu hewan. Ya. Susu onta dan hewan-hewan lain. Dia pernah itu. Ini contoh ekstrim sekali coba. Tapi perhatikan baik-baik ya, Allah tidak izinkan susu dari binatang itu masuk ke mulutnya Nabi. Walaupun ibunya kerja itu, ibu pesusuannya kerjanya itu, tapi satu tetes pun nggak masuk ke mulutnya Nabi. Karena apa? Allah kasih pesan buat kita semua. Walaupun itu pekerjaannya, ya namanya bayi, kalau belum cukup umurnya, harus pakai ASI atau dari ibu pesusuan. Sampai kayak gitu coba. Ya, berarti ini memang penting sekali. Nanti teman-teman kalau nggak percaya ya, ini kan saya kesannya kayak cerewet gitu ya. Nanti teman-teman kalau nggak percaya, silakan cari penelitiannya ya. ASI berbanding sufor. Itu 1000 kali pun nggak ada apa-apanya itu sufor. 1000 kali pun nggak ada apa-apanya.
ya, tetap ASI itu yang paling bagus, yang paling kompatibel. Ini kata kuncinya ini, kompatibel. Jadi kalau komputer tuh ya, kayak device, ya kayak aplikasi, kalau nggak kompatibel, diapain tuh nggak bisa, di apapun nggak bisa. Misalnya lubang USB itu, yang satu kecil, kita masukin yang gede, ya, atau berubah sedikit ukurannya, nggak bisa masuk. Itu namanya nggak kompatibel. Ya. Atau beberapa software gitu ya, di Apple ya, di Mac nggak bisa gitu ya. Kita paksa dia berantakan jadinya. Itu namanya tidak kompatibel. Ya. Nah, sama juga ini. Dia itu memang manusia, perlunya air susu dari ibunya. Nggak bisa diganti sama yang lain. Kita paksa ganti pakai sufor. Iya, yang saya kasihan ya, mohon maaf. Aduh, saya lihatnya tuh kadang sedih gitu, beneran. Ya, itu orang-orang mohon maaf yang di kampung. Mereka tuh termakan sama iklan, ya, dibodoh-bodohin sama iklan. Akhirnya apa? Dia pikir iklan kan keren, anak cepat, bisa terbang, bisa wah kayak gini tangannya gitu kan. Terus juga kuman kayaknya dia seperti itu kan. Akhirnya apa? Ini orang di kampung udahlah miskin, mohon maaf. Akhirnya dengan susah payah beli susu kaleng itu, susu formula itu. Padahal dia punya ASI, bisa lancar gitu. Orang di kampung kan biasanya ASInya bagus, karena makanannya bagus itu. ASInya stop, di mana itu bisa jadi penyakit bagi ibunya, susah payah beli susu formula. Ini kurang ajarnya iklan ini. Ya. Nah, ini terjadi kan gitu. Makanya ya kita ini kan banyak pasangan muda ya, yang sudahlah. Ya kan insya Allah ada tambah anak lagi nih, anak kedua, anak ketiga gitu ya. Saran saya banyakin anak udah nggak apa-apa ya. Banyak anak banyak rezeki ya. Banyak anak banyak RO juga ya insya Allah. Nah, saran saya yang berlalu ya sudahlah gitu. Tapi yang ke depan jangan lagi sudah. Sebisa-bisanya memang ASI ya. Kalau nggak bisa ya sudah cari ya air susu dari mana gitu untuk anak kita. Dan ini adalah kewajiban ayah yang memastikan itu. Memang hari-hari ibu yang nyusuin gitu ya, tapi memastikan tuh ya ASI masuk ke mulut anaknya itu tanggung jawab ayah. Makanya nggak main-main itu. Ya. Masuk juga misal kayak anak tuh ya makan gitu kan. Mungkin disuapin oleh ibunya atau mungkin orang lain gitu. Tapi memastikan makanan itu masuk ke mulut anaknya, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang toyib, itu kewajiban ayah. Karena Pak, itu tanggung jawab langsung nafkah soalnya. Ya. Makanya jadi laki-laki itu ya, kalau kita ngomong secara akhirat, aduh, repotnya luar biasa. Ya, repotnya luar biasa itu. Nggak main-main itu ya. Karena tanggung jawabnya besar sekali. Ya, tanggung jawabnya besar sekali. Ya, wanita itu secara umum ya udah dia cuma ditanya status dia sebagai istri kan. Kalau dia bisa jawab udah aman gitu. Nah, laki-laki yang penentunya ini. Makanya kalau kita lihat ya secara dunia jadi laki-laki kan gampang katanya. Pulang malam juga nggak ada yang peduli, nggak pulang juga nggak ada yang peduli gitu kan. Dia pacaran juga nggak ada yang peduli gitu kan. Nah, nikah pun juga nggak jadi nikah pun juga nggak ada yang pusing gitu kan. Pokoknya menurut kacamata dunia jadi laki-laki itu gampang. Tapi menurut kacamata akhirat jadi laki-laki itu paling berat sudah. Paling berat sudah. Ya, karena dia bertanggung jawab ya atas semua kepemimpinan dia, anaknya, ya istrinya, semuanya. Ya. Nah, balik tadi ya soal nafkah tadi dan memang Allah rancang itu pada laki-laki. Makanya laki-laki zaman dulu ya cari nafkah seperti apa kan? Itu ya berburu, menombak, memanah, melompat, bahkan bertarung sama hewan gitu. Hadap-hadapan sama hewan gitu. Ya, resiko apa nyawanya gitu. Resikonya terluka gitu kan. Agar apa hewan itu ditaklukkan ya, agar apa bisa jadi nafkah buat dirinya, buat keluarganya. Sebagian dimakan sama dia, sebagian lagi dibawa pulang sama dia untuk anaknya, untuk istrinya. Nah, semangat bertarung ini ya zaman sekarang dikonversi pada bisnis. Gitu. Makanya laki-laki kalau diam aja gampang sakit. Ya. Laki-laki itu ya memang fitrahnya aktif. Fitrahnya proaktif gitu. Kalau enggak coba ya laki-laki diam aja nggak ngapa-ngapain. Ya. Ngurus tim nggak ada, ya ngurus target nggak ada, ya cari nafkah nggak ada, itu pasti kepalanya pening itu, gampang pening itu biasanya. Ya. Nah, itu nggak bisa sembuh pakai apapun, pakai olahraga aja nggak bisa. Ya, pakai obat aja nggak bisa. Memang harus aktif dia. Testosteron itu aktif dia. Nah, beda sama wanita. Wanita misalnya nih ya, teman-teman misal nggak di BP, misalnya nih, ya, semata-mata ngurus rumah dan rumah tangga misalnya. Yang wanita, ya, yang ibu-ibu. Itu ya nggak apa-apa, gitu. Nggak ada ngurusin target, nggak ada ngitung rupiah, ya nggak apa-apa, gitu. Ya, karena wanita fitrahnya nggak seperti itu. Nah, beda sama laki-laki. Makanya banyak tuh ya om kita, gitu ya, paman kita, pensiun dini, gitu ya. Dia di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya. Dulu waktu kerja sehat. Pas berhenti kerja di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ya akhirnya sakit. Boleh di rumah aja, tapi tetap pikirannya itu aktif. Ya, soal target, soal penafkahan, pembinaan, ya ngasih manfaat. Karena yang disebut ngasih manfaat itu, menebar manfaat itu pada laki-laki.
Wanita gimana dia mau nebar manfaat luas itu kan sulit. Ada batasan-batasan gitu. Bisa tapi ada batasan-batasan. Kalau laki-laki kan dia bisa luas gitu. Nah, kalau nggak aktif ini masalah. Ya, makanya laki-laki identik dengan keringat. Laki-laki identik dengan kerja keras, kapalan gitu. Ya, botak dikit kepala nggak apa-apa. Ya, mata cekung dikit nggak apa-apa, badan bungkuk dikit nggak apa-apa. Kenapa? Lelah cari nafkah, capek cari nafkah. Ya. Nah, ini bahkan kan kemuliaan gitu ya dalam Islam. Ya, jadi itu yang pertama sebagai penafkah, kemudian sebagai pelindung. Boleh munculkan di slide berikutnya, Mas Barka? Jadi bagaimana memastikan anak itu, istri itu yang merasa aman, merasa nyaman. Ya. Ini terkait finansial, ya terkait juga dengan rasa. Nggak bisa tuh kasih uang aja, tapi ya ngomongnya membentak gitu ya, kasar juga nggak bisa gitu. Hati-hati, setiap kali kita ngomong kasar ke istri, anak akan meniru itu. Ya, anak akan meniru itu. Ya. Dan kalau kita ngomongnya kasar kayak gitu ya, nanti memerintah ke tim tuh repot. Ya. Ya, memerintah ke tim tuh repot. Karena apa? Mainnya kekuatan kan, kekerasan jadinya. Ya, harusnya tim tuh nurut sama kita bukan karena kekerasan. Ya. Dia nurut ya, tim itu nurut sama kita ya, karena wibawa kita. Ya, karena karisma kita. Nanti saya akan bahas ya slide berikutnya apa yang membuat karisma itu bisa hancur gitu. Ya, atau terkikis gitu. Ya. Jadi pertama ya, laki-laki ya, suami sebagai penafkah, yang kedua sebagai pelindung. Ya, memberikan rasa aman dan nyaman, dua hal ini. Ya, kita taruh di rumah yang bagus, ya aman. Kasih uang yang cukup, ya aman gitu. Tapi nyaman nggak gitu? Ya, kan nggak cukup, aman saja. Harus rasa nyaman diberikan. Ya. Bahkan ya contoh ekstrimnya adalah apa ya? Andai kata mertua pun ya, misalnya gitu ya, tidak bisa apa nih maksudnya tidak bisa rukun ya sama istri misalnya gitu ya, sama jadi ibu kita misalnya, ayah kita misalnya, tidak bisa rukun sama istri gitu ya, sama istri kita. Nah, suami yang harus cari solusinya. Gimana istri itu tetap merasa nyaman gitu. Ya, karena dia pelindung. Menikah itu artinya melindungi semuanya. Semuanya udah gitu. Ya. Jadi dicari solusinya. Ya, apakah oh ya, misalnya nih pas ketemu kan orang tua, mertua gitu ya, misalnya datang ke rumah gitu kan. Misal ada hal yang nggak disukai gitu. Nah, dia tuh yang harusnya suami itu yang ngaturin gimana hal-hal kayak itu nggak terjadi lagi gitu. Ya. Jadi beri keamanan dan rasa nyaman. Aman dan nyaman dua-duanya. Termasuk juga adanya hadirnya masalah, ya. Jangan sampai istri jadi bemper. Ini laki-laki macam apa nih kalau kayak gini coba? Oke, menghadapi masalah sama-sama, tapi yang sebagai frontman tetap sebagai frontman tetap itu laki-laki gitu. Ya, kayak direktur lah, direktur di perusahaan kan. Jadi direktur itu ya dia ngadapin semua gitu. Ya. Nah, terus ya, ini ada satu kata kunci ya, ada 4 huruf sangat penting. Jadi sebenarnya laki-laki itu sebagai suami ya, itu tugasnya adalah apa? Mempertahankan STSH. Ya, STSH. Teman-teman coba ulangi kata-kata saya, STSH coba. Gerakkan mulutnya coba. Saya pengen ngetes nih suara saya kedengaran atau enggak ini. STSH. Ya. Nah, harus memberikan itu, STSH itu. Ya. Apa? STSH. Setia, taat, sayang, hormat. Jadi harusnya istri memberikan hormat dengan sukarela. Memberikan sayang dengan sukarela. Taat dengan sukarela. Ya, setia dengan sukarela. Jangan salah, banyak rumah tangga ya yang dibangun tapi nggak punya STSH. Mungkin punyanya cuma ST doang. Hormatnya udah nggak ada, sayangnya udah nggak ada. Ini bahaya ini. Pelan-pelan terkikis ya, lama-lama udah setianya hilang, taatnya juga hilang. Kalau sudah hilang nih ya mohon maaf, cerai biasanya. Ya, atau berantem. Ya. Nah, kita melihat ya ada kadang-kadang ya istri yang naikkan nada suaranya gitu ya, istri yang membantah ya dan seterusnya. Mungkin istri salah, kemungkinan besar istri salah, ya. Tapi jangan salah, ya. Itu ada asbab jangan-jangan dari suaminya. Sekali lagi ya saya ulang ya, istri misalnya naikin nada suara, ya, istri yang hobinya bantah-bantahan. Mungkin dia salah, kemungkinan besar dia salah. Tapi kita harus perhatikan aspek yang lain juga secara berimbang. Jangan-jangan suaminya kurang tanggung jawab. Jangan-jangan suaminya kurang mentarbiah dia. Nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti ilmu apapun, ya udah nganggap suami itu kayak zaman pacaran aja, bantah-bantahan juga berani gitu, ya. Atau kurang tanggung jawab, gitu. Ada masalah nggak diberesin, penafkahan nggak diberesin gitu. Istri terus yang cari uang, ya. Suaminya males-malesan atas dasar, aduh nggak sesuai passion, aduh aku nggak bakat jualan, aku kayaknya nggak pintar ngomong, ya. Istri yang dipaksa harus bisa semuanya. Kan ada yang kayak gitu, bukan ada lagi, banyak gitu. Saya pergi kemana-mana, kasus ini ketemu selalu. Makanya saya tuh geramnya luar biasa, gemesnya saya luar biasa.
Saya pergi ke Taiwan, saya pergi ke Hong Kong, saya ketemu mitra-mitra saya. Kasus ini selalu terjadi. Suami itu ya kurang fight cari nafkah gitu. Suami kayak gini kok berani pulang ke rumah coba. Ya. Kalau semua penafkahan itu ditanggung istri, ya berlarut-larut seperti itu harusnya suami itu nggak punya muka untuk pulang menurut saya. Kalau saya nggak punya muka, saya pulang itu kayak gitu. Yang namanya tanggung jawab penafkahan itu di pundaknya suami, nggak ada diadain, nggak bisa ya paksa bisa, gitu loh. Itu baru namanya laki-laki, nggak bisa ngandelin ke istri kan. Kecuali benar-benar darurat, misalnya kita sakit keras gitu ya, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau keadaan kayak kita gini, nggak boleh beralasan. Ya, kadang-kadang alasannya itu konyol gitu kan. Saya nggak bakat jualan Pak, saya nggak pintar ngomong Pak, istri yang pintar ngomong Pak. Lah nggak pintar ngomong belajar. Ya apalagi zaman sekarang bisa pakai digital kok, bisa pakai WA, bisa pakai Instagram. Jadi nggak pintarnya kita ngomong itu masih bisa diatasi kan. Jangan beralasan terus gitu. Ini kadang-kadang laki-laki yang banyak cara pikirnya apa? Idealis kan, pengen sesuai passion katanya. Ya, jadi cari kerjaan yang sesuai passion. Nggak passion nggak dijalanin. Terus anak nggak makan mau apa coba? Ya mau nunggu passion mau apa coba? Ya, argo kehidupan jalan terus gitu loh. Ya. Dan yang namanya penafkahan, silahkan cari mazhab apapun ya. Mazhab apapun, kelompok manapun, ya ormas manapun, jawabannya sama. Entah itu 4 mazhab, entah itu Muhammadiyah ya, kalau kita ngomong ormas gitu ya, Muhammadiyah, NU, Persis ya, atau teman-teman kita yang salaf atau yang HT atau yang PKS atau apapun saya bilang. Ya, bahkan orang liberal sekalipun saya bilang. Itu sama semuanya, penafkahan itu laki-laki. Ya, suami semuanya itu. Ya, jangan istri yang dibemperin. Boleh istri cari nafkah, tapi jangan dia yang disandarin gitu loh. Jangan dia yang diandelin, kan nggak benar itu. Ya. Nah, jadi laki-laki itu ya harus identik dengan keringat, dengan fight gitu. Dan ingat ya, kita punya anak. Anak kita nih meniru, akan mencontoh dia. Ya. Contoh gini ya, yang dia tangkap misalnya gini. Anak laki-laki. Dia akan menilai kan, oh iya nanti aku jadi laki-laki ya kayak gini deh, kayak bapakku ini. Kalau bapaknya malas-malasan, anak juga sama, hobinya rebahan. Jangan heran anak lebih malas jadinya. Ya. Kalau anak kita perempuan, ini menjadi standar bagi dia ketika mencari jodoh. Oh ya, aku cari calon suami ya kayak bapakku nih aja, kerja rebahan aja nih. Ya, kalau ada masalah timpakan ke ke istri. Ya, ada yang nggak beres timpakan ke istri. Kurang cari uang timpakan ke istri. Ya, nah itu tuh jadinya tuh. Ya, makanya kita kasih contoh yang tepat. Ya, kita kasih contoh yang tepat pada anak kita. Kita pengen ya anak kita ini dapat value apa, dapat nilai apa gitu. Ya, dan kita juga ditunggu sama tim kita kan. Tim itu juga mencontoh kita gitu. Kasih contoh yang tepat, kasih contoh yang baik gitu. Ya. Oke, ganti slide-nya Mas Barkah yang berikutnya tentang suami sebagai pendidik ya. Atau ini karisma krisis ya. Ini yang terakhir dari saya, karisma krisis coba. Ini penting banget ya. Ini macam-macam penelitian ya dan publikasi. Nah, ini penting banget ya. Jadi kita itu oke, balik lagi dulu ke saya dulu layarnya. Sorry, maaf. Jadi kan kita ini ya, laki-laki ya. Laki-laki kan sebagai imam, sebagai pemimpin, ya. Kita yang kasih arahan ke istri kita, ya. Secara umum juga pada anak-anak kita. Jadi harusnya mereka ini, istri kita, anak kita itu taat sama kita dengan sukarela. Hormat ke kita dengan sukarela. Sama kayak teman-teman ya, misalnya ya, insya Allah hormat sama saya, itu dengan sukarela. Nggak bisa dipaksa kan? Ayo teman-teman semuanya, ya agent plus, ayo hormat sama saya. Saya ini founder di sini. Nggak bisa kayak gitu. Hormat itu diberikan dengan sukarela. Nggak bisa dipaksa. Ya, saya ini umurnya paling tua di sini, saya 40-an, teman-teman masih umurnya 20-an, 30-an. Ayo hormat sama saya. Nggak bisa. Ya, ngaku-ngaku lebih tua, ngaku-ngaku founder, nggak bisa. Mentor juga sama. Oh, saya mentor loh di sini, ilmunya lebih banyak, hormat sama saya. Nggak bisa. Hormat itu diberikan dengan sukarela. Gitu. Nah, harusnya anak kita, istri kita, hormat juga kayak gitu tuh, memberikan ke kita dengan sukarela. Kenapa? Karena kita punya karisma. Ya. Nah, ada istilah yang namanya itu karisma krisis. Ya, jadi karisma itu merosot tanpa sadar gara-gara kita sendiri. Gitu. Ya, oke, kita lihat slide-nya ya. Apa yang membuat karisma krisis itu ini penting sekali ya. Ini saya ambil dari macam-macam sumber gitu ya, ada buku, ada penelitian ya, ada pemberitaan juga ya, publikasi ya. Ini cara pasti mengikis karisma. Yang pertama apa? Merasa berjasa. Oh, kan aku yang cari uang tuh. Aku yang cari uang tuh, gitu. Aku yang S2 kan, gitu. Aku yang S1 kan, gitu. Istrinya misal ya nggak kuliah gitu, cuma D1 atau cuma tamatan SMA gitu. Nah, merasa ya si pemimpin ini, ya si direktur ini, si suami ini merasa dirinya berjasa, ngeklaim berjasa gitu ya. Oh, ini beli mobil kan aku ini. Ya, beli rumah kan aku ini gitu. Nah, merasa berjasa ini yang membuat tuh ya respect berkurang.
ya karisma kita terkikis gitu. Ya. Ngomong ke anak, "Loh, papa loh yang biayain sekolah, papa loh yang biayain sekolah." Ngomong gitu terus kan. Ya, anak tahu tapi kan kesel gitu loh. Ya, ini hati-hati nih. Atau apa hobi ngeluh capek, aduh pegel gitu. Coba layar balik ke saya coba. Ya. Spotlight ya ke saya coba. Sama ibaratnya direktur ya, lagi mimpin rapat. Ya. Ini direktur nih. Semua orang tahu ini pemimpin gitu. Ini otoritinya paling tinggi. Tapi setiap kali mimpin rapat, ya hobinya ngeluh dia, aduh capek, aduh pegel gitu. Ini direktur macam apa ini? Itu staff, manajer tetap taat sama dia. Karena apa? Direktur. Ya. Tapi apa yang terjadi? Hormat ya, rasa hormat itu pelan-pelan akan berkurang. Ini pemimpin macam apa ini? Direktur macam apa ini? Tiap bentar ngeluh sakit, ngeluh capek, aduh gitu. Orang malas kan? Gitu. Jadi karisma itu merosot, terkikis karena apa? Karena kelakuannya sendiri, karena mulutnya sendiri. Ya. Makanya ya namanya manusia kita capek itu biasa gitu. Tapi jangan selalu menunjukkan seperti itu. Ya, jangan selalu menunjukkan seperti itu. Saya berusaha ya, kalau saya capek nih ya, 90% capek saya itu saya sembunyikan dari anak-anak saya. Ya. Nggak boleh. Ini leadernya kan saya bilang kemarin kan minggu lalu. Leader nih hope. Leader is hope, harapan gitu. Jangan sampai pas lihat kita nggak ada harapan. Nggak ada harapan gitu. Lemes deh. Kenapa? Kelihatan capek, lesu, kuyu gitu. Di mana harapan coba? Ya. Kita ini tiangnya coba. Ya. Kita ini semuanya itu di kita gitu sebagai laki-laki. Nah, makanya laki-laki kan dicirikan sebagai apa ya? Gagah, ya semuanya gitu kan. Dan Allah rancang itu dikasih tulang yang lebih besar, ya kan, suara lebih berat, postur tubuh secara umum seperti itu. Ya kan? Dan Allah kasih sifat qawwami itu pada laki-laki kan. Ya. Allah kasih juga otoritasnya gitu kan pada laki-laki. Nah, kita tuh ya yang laki-laki kadang-kadang tanpa sadar ngikis itu. Ya, ngikis karisma itu. Dengan apa? Hobi ngeluh gitu. Ada lagi hal sepele tapi sebenarnya nggak sepele gitu ya. Hobi nguap. Di hadapan anak, di hadapan istri kan. Ya sebentar seperti itu. Bayangkan saya bilang itu, lagi di rapat ya, direktur hobinya gitu. Mimpin rapat hobinya nguap. Gitu terus coba. Punya wibawa nggak nih coba direktur kayak gitu? Ya, makanya ini kayaknya sepele, enggak, tapi nggak sepele. Dalam Islam tuh nguap itu bukan tradisi yang bagus, bukan tradisi yang dimuliakan. Ya, ada 2 hadis yang saya baca itu, yaitu setan masuk di sana itu. Ya. Jadi kayaknya sepele, tapi nggak sepele. Dunia kesehatan, orang yang rajin nguap itu, yang hobi nguap gitu, jangan-jangan itu dia masalah dari segi kesehatan. Ya, masalah dari segi oksigen yang ngalir ke otaknya gitu. Kalau sesekali nguap wajar gitu kan, malam ngantuk gitu ya, atau habis kerja keras sesekali is okay. Tapi tiap sebentar nguap masalah itu. Makanya punya kebiasaan itu dibuang itu. Karena apa? Ini kan fisiologi. Fisiologi itu fisik ya, jadi kelihatan gitu loh. Nggak boleh nguap-nguap selalu itu. Dan Nabi nggak pernah nguap kan? Nabi nggak pernah nguap. Kemarin juga Ustadz Maulana ceritakan gurunya, beliau belum pernah lihat gurunya nguap. Coba nih tanya mitra-mitra ya, yang udah lama gabung di BP, yang udah lama interaksi sama saya, yang pernah safar sama saya, ya, yang sudah puluhan kali ikut seminar saya. Pernah nggak lihat saya nguap? Coba saya tanya, pernah nggak? Ya, di seminar atau traveling itu, pernah nggak lihat saya nguap? Coba tanya tuh. Ya, nggak ada itu. Yang jalan sama saya ke Eropa, yang jalan sama saya ke Jepang, yang jalan sama saya ke Bali, Sumatera Barat, atau yang kita jalan ke Jogja, yang jalan juga ke Bogor waktu itu ya, atau yang pernah juga yang dekat-dekat gitu ya, pernah nggak lihat saya nguap gitu? Pertanyaannya, apakah saya nggak capek? Capek juga kan gitu kan? Insya Allah capek juga kita itu, ya kan? Pernah capek juga, sering capek juga gitu. Kalau kita ngomong belak-belakan. Tapi jarang banget saya nguap. Ya. Nah leader ya ini kayaknya kan sepele ya, bagi orang biasa itu sepele. Tapi begitu saya telusuri dalam Islam, memang nggak baik nguap itu, nggak baik nguap itu. Ya. Nah jadi ya kita kurangilah sebisa-bisanya. Ya, kurangilah sebisa-bisanya. Oke, karena itu mengikis wibawanya kita. Terus yang mengikis wibawa lagi adalah ya, nah ini nih, nada suara yang gampang naik ke istri. Ya, benar kita pemimpin, benar kita leader, benar kita direktur gitu. Tapi kalau kita selalu membentak ke staff, ya di kantor misalnya gitu ya, kita direktur nih, selalu membentak ke staff, ya staff nurut, bukannya nggak nurut, dia nggak punya pilihan tuh. Ya, tapi itu mengikis karisma kita, mengikis wibawa kita. Ya. Orang yang membentak artinya apa? Dia tidak punya pilihan yang lain, dia tidak punya ilmu yang lain kecuali membentak sebenarnya. Ya.
Padahal kalau pakai cara lain, bisa hal itu terlaksana tanpa bentakan. Tapi dia nggak punya ilmu itu, dia nggak punya cara itu di kepalanya. Ya, akhirnya apa? Ya bentak aja udah. Berangkat, sekarang. Gitu kan? Nah, ini dia nggak punya cara gitu loh. Dan dalam Islam ya ini kan adabnya kurang gitu. Ya, tapi yang concern saya di sini adalah apa? Ini mengikis karisma kita sebagai leader. Makanya hati-hati. Ya, jangan mudah naik nada suaranya. Boleh naik sesekali, oke. Untuk hal yang sangat penting, sangat krusial, atau terkait dengan bahaya, nggak apa-apa gitu. Ya, teriak ya nggak apa-apa, bahaya soalnya, ya kan? Tapi kalau untuk hari-hari nggak perlu lah kayak gitu. Ya. Nah, jadi bukan mentang-mentang direktur ya kita seenaknya. Karena apa? Kita lakukan kayak gitu, opres, yang menekan gitu, pasti muncul balasannya, pasti baliknya muncul gitu. Mungkin ada yang minta cerai, ada kayak gitu. Atau nggak minta cerai, tapi apa? Hormatnya turun, sayangnya turun. Ya, kesetiaan juga pelan-pelan terkikis gitu. Ya, hati-hati itu. Ya, dan anak menilai, saya bilang. Anak itu menilai, rekaman anak tuh kuat sekali. Kalau hitungan kita tuh ya, saya baca penelitian beda-beda, ada yang usia SMP, itu dia rekamannya kuat, tapi ada juga yang mengatakan tuh usia kelas-kelas apa ya, kelas 4 SD, 5 SD itu udah bisa menilai semuanya juga. Hati-hati itu. Dia tahu ya, mana yang benar, mana yang nggak benar. Siapa yang berkeringat di rumahnya. Ya, siapa yang benar di rumahnya. Ya, siapa yang ditekan di rumah. Dia tahu itu, anak itu. Itu kelas 4 SD udah mulai ngerti. Anak saya tuh Fatimah tuh udah tahu gitu. Ya. Siapa ini yang benar, siapa yang salah gitu ya. Siapa yang pura-pura. Anak saya tuh Fatimah tuh ya, kelas gitu udah ngerti deh. Ya. Walaupun saya baca di tempat yang lain itu usia balik gitu ya. Usia SMP baru biasanya anak-anak itu mulai ngerti. Tapi anak sekarang tuh ya cepat sekali gitu. Ya, kayak Fatimah itu anak saya yang kedua itu udah paham walaupun usianya usia SD kan gitu. Ya. Nah, jadi dikontrol lah ya, dikontrol gitu. Kita sama-sama belajar. Saya juga bukannya sempurna, saya juga punya banyak salah, ya kan? Makanya saya ikut kajian, acara kayak ini makanya saya ikutin terus. Saya sama Dokter Subsidi kan dengan materi tentang anak ini kan udah berkali-kali. Bukan sekali, berkali-kali, tetap aja saya dengerin lagi. Ya. Dan sebagian saya catat di handphone gitu. Ya. Jadi saya masih belajar, bukannya ini. Sama Ustaz Bendi juga, saya kan udah lama gitu loh. Saya dengan materi parenting udah berkali-kali gitu kan. Nah, tapi tetap aja dengar lagi. Saya pun belajar gitu. Bukannya sempurna juga. Ya, bukan berarti rumah tangga saya atau peran saya sebagai suami, peran saya sebagai ayah itu sempurna, enggak. Banyak salah juga. Karena itu kita belajar. Ya, belajar ujung-ujungnya apa? Praktek gitu. Ya, ini banyak ya kayak hal-hal sepele tapi nggak sepele. Contoh misalnya ya kayak suami gitu ya. Istri udah masak nih. Ya, istri udah masak. Dia nggak makan coba. Kalau istri udah masak ya dimakan. Ya, udah capek orang bikin tau nggak? Ya dimakan gitu loh. Kalau memang nggak suka juga, ya diomongin baik-baik gitu. Ya diomongin baik-baik gitu. Setelah selesai, ya omongin. Lain kali jangan bikin kayak ginian, ini agak asin. Jangan lagi, ya omonglah gitu. Karena kalau kita makan terus juga nanti istri nggak tahu kan gitu. Dia pikirnya enak, dia bikin lagi gitu kan. Kan kita makan yang nggak enak tiap hari kan repot juga gitu kan. Jadi kan yang nggak enak tuh sesekali lah, ya sesekali gitu kan. Nah itu diomongin dan diomongin nanti setelah makan gitu. Ya karena apa? Ini adab juga nih dalam Islam. Makanan itu kalau sudah terhidang jangan dijelekin dia. Ya, makanya Nabi itu kalau nggak suka sesuatu Nabi diam aja. Dan menurut penelitian ternyata itu benar kan, menurut penelitian dari Masaru Emoto gitu ya. Jadi air ya dan kayak makanan itu dia kan ngerti dia. Ya jadi kalau kita maki gitu, wah ini makanan nggak enak nih, sial nih, wah udah rusak dia, gampang busuk dia. Itu penelitian. Ya, Islam udah ngasih tahu itu. Makanya kalau nggak suka sesuatu diam aja, jangan disumpahin tuh makanan. Ya, karena kan ayatnya bilang, ini ayatnya bilang ya, di bumi dan di langit itu semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi semua itu hidup, batu sekalipun, daun sekalipun, apalagi lauk itu. Ya, apalagi air gitu. Ya, jadi kalau nggak suka diem. Ya, nanti baru kasih tahu ke istri kita lain kali jangan masak ini. Ya, nggak selera kita gitu. Ya. Nah, tapi kalau istri udah masak ya memang yang hari-hari ya dimakan saya bilang. Ya dimakan gitu loh. Nah, ini ada hal lagi simpel ya, tapi ini sangat ampuh ya. Saya juga dulu belajar waktu SMP ini ya dari guru saya. Jadi pasti masing-masing punya kesibukan. Jadi guru saya dulu berpikirnya dua-duanya sibuk lah. Suami bekerja, istri bekerja itu. Jadi ngantor lah gitu ya. Punya jam kerja yang berbeda juga. Tapi guru saya dulu waktu SMP ngasih pesan ya. Sesibuk apapun, usahakan makan itu bareng. Minimal di meja makan itu bareng. Sebisa-bisanya bareng ya. Jadi ya makan siang gitu. Makan malam gitu. Tapi misalnya kadang-kadang kan gini, kadang-kadang suami pengen makan malam gitu. Istri kadang-kadang belum lapar juga gitu. Kan bisa jadi. Sesekali lah gitu ya. Tapi tetap di meja makan itu bareng. Begitu juga sebaliknya. Ya, bisa jadi memang suami lagi kenyang atau nggak enak perut misalnya. Kan disuruh makan ya susah gitu kan. Tapi memang kalau memang istrinya itu memang makan, ya ditemenin gitu. Bareng. Gitu.
Ya, ini bagus sekali ya, ini bagus sekali karena apa, di sana tuh nanti terjadi yang namanya interaksi ya, tahu juga selera suami seperti apa, tahu istri selera apa, karena makan semeja bareng itu ya. Kita aja nih ya dalam dunia motivasi diajarin kan bagaimana caranya mempengaruhi orang, bagaimana caranya mengenal orang, dengan apa? Dengan cara makan bareng. Kita negosiasi sama orang, ya dengan klien, dengan investor, dengan supplier. Dengan apa? Dengan makan bareng kan. Bagaimana caranya mengenal mitra? Minum bareng, makan bareng gitu loh. Ini ke orang lain gitu. Ya, apalagi istri kita kan, apalagi suami kita gitu. Ya, jadi makan bareng ini bagus banget. Kalau nggak bisa, ya misalnya karena mungkin satu sakit perut, atau memang udah kenyang, atau memang lagi nggak pengen makan, tetap satu meja bareng itu. Ya, itu lebih lebih baik lagi. Dan saya bilang ya, kalau punya istri bisa masak, ya masak untuk kita, ya itu bagus banget. Ya, berarti ya keberkahannya kan beda. Orang lain bisa masakin, GoFood bisa masakin, mbak-mbak di rumah juga bisa masakin. Tapi kan kalau istri kita yang masak kan berbeda. Ya, dimakan sebisanya. Ya, termasuk juga misalnya istri lagi eksperimen tuh, eksperimen bikin kue, bikin minuman ya. Nah, namanya eksperimen itu biasanya jarang enaknya tuh, ya. Ya berusaha untuk makan ya. Karena berkahnya beda, ya berkahnya beda. Ya. Itu kayak kalau Nabi kan romantisnya luar biasa kan. Jadi ini gelas, misalnya gelas dari istrinya kan, Aisyah itu ditanya, tadi kamu minum dari sebelah mana? Dari sebelah sini. Ya, nah Nabi sengaja minum dari sebelah situ tuh. Sengaja kayak gitu tuh. Ya, padahal kan nggak ada fadilah khusus kan? Apa fadilahnya nggak ada gitu kan? Apakah dengan itu akhirnya jadi lebih sehat? Apakah nggak juga gitu kan? Tapi fadilahnya satu hal, nyenengin hati istri coba. Ya, sengaja minum kayak gitu. Kalau kita nih sebagian malah ngawur itu ya. Ini bekas kamu ya? Coba ambil yang baru coba, yang baru coba. Itu asem itu suami. Ya, jadi saya bersyukur ya di sini mayoritas keluarga muda, artinya apa? Kita memang punya waktu lah insya Allah untuk memperbaiki. Ya, kita coba ya perhatikan ya, orang tua kita itu, mohon maaf ya, bisa jadi meninggal kan. Yang bersama kita sampai akhir hayat, ya, setidaknya sampai tua, itu adalah kan pasangan kita. Mitra bisa datang dan pergi. Orang tua bisa jadi meninggal duluan. Anak sebentar lagi nikah deh. Yang berterusan itu pasangan kita. Makanya harus damai dengan pasangan ini. Pandemi ini menguji kita. Ya, benar nggak tuh baik tijanati itu? Kadang orang apa? Merasa nyaman tuh kalau di kantor. Merasa nyaman kalau di luar. Merasa nyaman kalau apa? Nongkrong sama temannya di kafe. Nongkrong sama temannya futsal. Pas di rumah nggak nyaman. Itu kan barat kayak gitu tuh. Makanya coba, kan barat nih orangnya lebih lebih intelektual menurut kita lah gitu ya secara umum. Tapi disuruh di rumah, itu demo. Di Jerman demo coba. Di Amerika demo. Mereka nggak bisa kayak gitu. Kalau di rumah, lama-lama sama istrinya, sama suaminya, ya berantem. Gitu. Nah, berarti nggak ada tuh namanya baiti janati itu. Harusnya ya senang, namanya di sorga, rumahku sorgaku. Lama-lama di rumah, ya senang mestinya. Kenapa nggak senang? Kenapa cari sorga di luar, coba? Kan ada orang yang sorga itu di luar. Di kafe, di restoran, ya di tempat olahraga, di tempat wisata, ya di hotel. Dia merasa sorganya di sana. Itu keliru itu. Saya jalan ke tempat wisata ya senang. Saya masuk hotel bintang 5 ya senang. Siapa sih yang nggak senang? Sesekali ke mall juga senang. Tapi yang paling senang di mana? Ya di rumah. Makanya kalau orang tanya kan, Mas Ipo itu 6 bulan bosan nggak di rumah? Enggak. Nggak ada bosannya. Serius demi Allah. Nggak bosan saya. Ya. Apakah rumah saya paling nyaman, paling gede? Enggak juga. Ruang kerja saya ini segini kok. Ya, itu tangan saya dibentangin. Ya, ruang kerja saya cuma segitu. Kecil aja kok. Itu sebagian mitra juga pernah lihat kan videonya. Saya pernah videoin waktu itu. Apakah ruang kerja saya paling mewah juga? Enggak juga. Apakah kasur saya paling mewah? Enggak juga gitu. Ya. Tapi orang itu harusnya memang di rumah itu merasa aman, nyaman. Surga kata Nabi. Ya, kata orang Indonesia ya rumahku istanaku. Kata orang Barat home sweet home kan gitu. Nah, pandemi ini menguji kita gitu. Benar nggak kita menghadirkan surga di rumah kita ini? Ya, jadi ini harusnya apa? Surga sebelum surga. Ya, surga sebelum surga. Ya. Nah, ini kuncinya pada suami ini. Makanya tuh kalau suami ini ikut kajian, dia ikut seminar, ikutin kata-kata saya, kan enak. Akhirnya apa? Dia mentarbiah lagi ke istri gitu. Yang repot itu adalah Pak, suaminya nggak ikut. Ini gemes kita ini. Mending kalau jago parenting, mending kalau kaya raya, mending kalau soleh. Ya, kenapa nggak ikut? Saya udah soleh Mas Ipo. Wah, ya. Kenapa udah ikut? Wah, kenapa nggak ikut? Karena saya udah tahu Mas Ipo. Kenapa ikut? Oh, udah kaya raya Mas Ipo. Masih mending itu. Ini enggak. Adanya bokeh, ngerti ilmu agama juga kagak, ngerti ilmu parenting juga kagak, nggak ikut. Terus ilmu apa yang dia pakai dalam kehidupan coba? Ya. So kalau ada acara kayak ini tolong ikut ya buat depannya. Oke, terakhir Mas Barka boleh tayangkan gambar yang itu, gambar mengejar cahaya. Teman-teman, ini di BP kita, Masya Allah ya, memang saya juga nggak nyangka ya BP ini jadinya seperti ini. Apalagi pandemi ya, kita makin keranjingan sama ilmu.
kita semakin kesemsem sama ilmu. Semakin apa ya? Kesemsem itu ya. Pokoknya kesemsem apa sih terjemahannya bahasa Indonesia? Makin jatuh cinta lah ya sama ilmu gitu. Makin banyak kegiatan keilmuan gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, tadi saya tampilin nih di Instagram ya, itu foto-foto yang acara kita rata-rata sudah berlalu semua ya, sama Ustadz Wijayanto, sama Ustadz Dasat, sama Ustadz Ustadz Maulana, sama Aagim ya, sama Syekh Ali Jabir, sama Imam Samsi Ali dan seterusnya ya. Nah, teman-teman ya, ini saya minta tolong ya, teman-teman, ini kita selesai ya beracaranya. Silakan masuk ke Instagram saya, yang sudah nggak apa-apa, coba masuk lagi ke sana. Saya minta tolong ya, tolong di-share di story. Ya, karena kalau di-share di story minimal itu bisa menjangkau 20 orang baru, 50 orang baru. Jadi orang melihat ya habit kita di BP seperti apa, ekosistem kita nih seperti apa gitu. Ya. Jadi setelah acara ini ya, teman-teman langsung masuk ke Instagram saya ya, untuk yang materi ini yang paling terakhir, mengejar cahaya ini. Cahaya ini ilmu ya. Itu pokoknya kajian-kajian yang pernah kita ikuti saya posting di sana, itu kumpulannya gitu ya, sebagian. Itu teman-teman tolong share di boleh layarnya balik ke saya? Ya. Oke ya, share di story oke ya. Yang bilang oke coba acungkan jempolnya boleh? Ya. Nah, minimal dapat 1 fadilah ya, nurut sama guru gitu ya. Ini kadang-kadang disuruh sesuatu aja tuh, buat dia loh itu ya. Karena begitu dia share kan temannya lihat. Sebagian temannya lihat akhirnya tertarik. Tertarik apa? Join. Kan jadi mitra dia. Gitu kan? Bukan buat sayanya nih, teman-teman yang dapat manfaat gitu. Saya pun kalau dapat mitra, saya kembalikan buat teman-teman. Saya kan nggak pernah kelola semua. Ya, jadi ini 100% buat teman-teman semuanya. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Insya Allah besok kita belajar lagi. Besok dengan siapa? Mas Barkah? Mas Barkah, Mas Ahmad? Ustadz Dasat besok, Mas. Nah, besok sama Ustadz Dasat Latif ya, insya Allah ya. Pastikan kita hadir juga, ajak suaminya ikut ya, ajak suaminya ikut. Oke, itu saja dari saya. Silakan teman-teman langsung ke Instagram ya. Tolong share di story. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, mari kita doakan Mas Ipo dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Silakan teman-teman. Mas Ipo, sehat selalu. Terima kasih Mas Barkah, sehat selalu. Allah ya, sehat. Terima kasih Mas Ipo untuk ilmunya. Semoga sehat selalu. Selalu ya, dunia akhirat Mas Ipo. Amin. Ya.